Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Hani Putri Suci Indriani, nama absen 5, dengan NIM 191103 1040. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangayu Apridewi, nomor absen 6. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dita Udiastini, absen 7, NIM 1911031044. Halo, perkenalkan nama saya Nika Dedia Sukmadewi, nomor absen 18. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agustinus, nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan dikotil dan monokotil merupakan pengelompokan tumbuhan berdasarkan jumlah kepingan pada bijinya. Seperti yang telah kita ketahui, tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup atau organisme dengan ragam jenis dan spesies. Keragaman bentuk, warna, dan jenis menjadi sangat menarik untuk dipelajari lebih dalam. Nah, tanaman dikotil dan monokotil adalah jenis tumbuhan yang memiliki ciri khas khusus. Nah, agar kita dapat mengenal perbedaan dikotil dan monokotil, maka simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu pengertian tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil itu sendiri merupakan tumbuhan yang memiliki dua kotiledon, mempunyai tulang daun yang berbentuk menyirip, batang yang tersusun atas lingkaran, bunga yang dimiliki terdiri dari 2, 4-5 dan kelipatannya, akar yang dimilikinya berbentuk tunggang. Kemudian ada pengertian tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil merupakan tumbuhan yang memiliki satu kotiledon, memiliki tulang daun yang sejajar atau melengkung. Batangnya berkas pengangkutannya tersebar di seluruh bagian, dan juga memiliki akar yang berbentuk serabut. Di sini ada perbedaan dikotil dan monokotil. Nah, secara mendasar, perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil terletak pada jumlah keping bijinya. Tumbuhan dikotil memiliki biji berkeping 2, sedangkan monokotil merupakan tumbuhan yang bijinya berkeping 1 atau tunggal. Berikut ini adalah penjelasan mengenai perbedaan keduanya secara lebih detail, yaitu perbedaan pada akar. Jika dilihat dari akarnya, tumbuhan dikotil memiliki akar yang tidak berempelur. Sementara phloem pada akar tumbuhan dikotil berada di tempat di bagian luar silem atau yang dibatasi dengan kambium. Nah, pembuluh silem pada dikotil berdinding tebal dengan sedikit serat, namun memiliki jumlah jaringan parenkim yang cukup banyak. Periskelnya hanya terdiri dari satu lapisan sel saja dengan batas kalitra dan ujung tumbuhan yang tidak begitu jelas. Sementara tumbuhan monokotil memiliki akar yang tidak berkambium dengan periskel yang hanya terdiri dari beberapa sel berbentuk akar lateral. Kemudian tumbuhan monokotil juga memiliki phloem dan silem dengan jumlah yang sangat banyak dan saling berselingan. Inti akarnya besar dan berempulur. Nah, bila dijelaskan secara sederhana, akar tumbuhan monokotil biasanya berupa akar serabut yang berbentuk dari batang, sedangkan dikotil memiliki jenis akar tunggang tanpa tudung dan terbentuk dari percabangan utama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan yaitu perbedaan batang. Apabila dilihat dari bagian batangnya, tumbuhan dikotil tidak memiliki rongga berkas pengangkut. Tak ada pula selubung pada berkas pengangkut, tapi tumbuhan dikotil mempunyai parenkim phloem. Tiap berkas pengangkut ini berukuran sama, sedangkan jaringan epidermisnya berlapis tunggal dengan kultikultural lebat dan berambut. Selain itu, tumbuhan dikotil juga memiliki batang dengan pembuluh xilem kecil, berserat banyak, dan memiliki jumlah parenkim lebih sedikit. Pertumbuhan
tumbuhan silem membentuk lingkaran tahunan yang juga kerap digunakan untuk mengetahui umur tumbuhan tersebut. Sementara itu, batang tumbuhan monokotil tidak ditumbuhi rambut di bagian epidermisnya. Tidak ditemukan pula pertumbuhan sekunder. Berkas pengangkut pada batang tanaman monokotil ini juga dilindungi oleh selubung berkas pengangkut. Tak ada parenkim floem dan lapisan bawah epidermis berupa sklerenkim pula di batang tersebut. Untuk ukuran berkas pengangkutnya pun berbeda antara satu dan lainnya. Perbedaan lain dari tumbuhan dikotil dan monokotil ini secara garis besar bisa diketahui pula dari cabang batangnya. Tumbuhan dikotil memiliki cabang, sedangkan monokotil tidak bercabang. Selanjutnya yaitu perbedaan daun. Perbedaan selanjutnya antara tanaman dikotil dan monokotil terdapat pada bagian daun. Tumbuhan dikotil memiliki pembuluh silem yang lebih banyak, terdiri dari metasilem dan protosilem. Jaringan mesofil tumbuhan dikotil ini terbagi lagi menjadi pelisade dan parenkim spores. Untuk selubung berkas pengangkut tumbuhan dikotil terbentuk dari kolenkim. Sementara pada tumbuhan monokotil, daunnya bersel kipas dengan fungsi untuk membuka dan menutup daun. Selubung berkas pengangkutnya terbentuk dari sklerenkim dengan pembuluh silem yang tersusun dari 2 metasilem dan 2 protosilem atau lebih sedikit ketimbang dikotil. Secara sederhana, daun tumbuhan dikotil berbentuk melebar dengan tulang menjari atau menyirip, sedangkan monokotil cenderung memanjang dengan tulang daun sejajar. Selanjutnya yaitu perbedaan keping biji. Jika kita melihat bagian keping bijinya, tumbuhan dikotil memiliki keping biji sebanyak 2 buah, sementara tumbuhan monokotil hanya berkeping biji 1. Selanjutnya dilihat dari perbedaan pembelahan biji. Pada tumbuhan dikotil, proses pembelahan biji terjadi saat berkecambah, sedangkan tumbuhan monokotil justru sebaliknya. Dan dilihat dari perbedaan kelopak bunga. Jika dilihat dari kelopak bunga yang dimiliki, tumbuhan dikotil memiliki bunga dengan jumlah kelopak sebanyak 2, 4, 5 dan kelipatannya. Sementara tanaman monokotil bunganya berjumlah 3 dan kelipatannya. Selanjutnya, jika dilihat dari perbedaan serbuk sari pada bunga tumbuhan dikotil memiliki 3 alur di setiap butir serbuk sarinya, sedangkan tumbuhan monokotil hanya mempunyai alur tunggal pada setiap butir serbuk sarinya. Yang terakhir yaitu jika dilihat dari perbedaan berkas pengangkut. Jika dilihat dari berkas pengangkutnya, tumbuhan dikotil memiliki berkas pengangkut yang letaknya tidak teratur dengan pembuluh kayu yang terletak di dalam pembuluh tapis. Sementara berkas pengangkut tumbuhan monokotil menyebar pada bagian batangnya, baik di bagian pembuluh tapis maupun pembuluh kayu. Saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dan jenis tumbuhan monokotil. Nah, berikut inilah ciri-ciri dan berbagai jenis tumbuhan yang termasuk monokotil beserta contoh tanamannya. Nah, ciri-ciri tumbuhan monokotil yang pertama itu jenis akar serabut, yang kedua jumlah kotiledon 1, yang ketiga tulang daun sejajar, yang keempat batang tidak berkambium, tidak bercabang, dan yang terakhir bunga kelipatan 3. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil memiliki ciri-ciri khas yang menjadikan tumbuhan ini berbeda dari jenis-jenis tumbuhan lainnya. Berikut ini adalah ciri-ciri khas dari tumbuhan dikotil. Ciri yang pertama, memiliki biji berkeping 2.
Pada tumbuhan dikotil memiliki biji berkeping dua, biasanya terjadi pada tumbuhan yang berbunga. Tumbuhan berkeping dua ini akan mengalami suatu proses perkecambahan yang akan membentuk dan menghasilkan daun lembaga. Ciri yang kedua, memiliki akar tunggang. Pada akar tumbuhan dikotil memiliki berupa akar tunggang, yang dimana akar tunggang pada jenis tumbuhan ini akan terus-menerus tumbuh ke dalam tanah. Secara fisik, akar tunggang ini memiliki ukuran yang besar dan memiliki serabut-serabut akar yang sangat banyak. Pada akar tunggang inilah yang akan menyerap makanan atau unsur hara yang berada di dalam tanah. Akar tunggang ini memiliki pembuluh pengangkut makanan, yaitu xilem dan floem, yang berfungsi untuk menyebarkan zat makanan ke seluruh bagian dari tumbuhan tersebut. Ciri yang ketiga, tidak mempunyai tudung akar. Nah, tudung akar adalah sebuah bagian atau lapisan yang akan melindungi pada ujung akar. Tudung akar ini berfungsi sebagai pelindung akar ketika menembus ke bagian dalam tanah, agar akar pada tumbuhan tersebut tidak mengalami perusakan. Tudung akar ini merupakan suatu perkembangan pada struktur sel yang membentuk organ dalam pada akar tersebut. Ciri yang keempat, memiliki daun menjari atau menyirip. Tumbuhan dikotil memiliki bentuk daun yang menyirip atau menjari. Ciri-ciri daun menyirip atau menjari dapat kita ketahui sebagai berikut. Yang pertama, tulang utama. Tulang utama adalah tulang yang terdapat pada bagian tengah-tengah daun dan biasanya ukuran tulang utama ini lebih besar daripada tulang sekunder. Yang kedua, tulang sekunder. Tulang sekunder adalah tulang daun yang bergantung pada bagian tulang utama dan tulang sekunder ini berfungsi untuk tempat menempelnya daun pada sebuah tumbuhan. Ciri yang kelima, memiliki akar dan batang yang besar. Tumbuhan dikotil memiliki sebuah batang dan akar yang sangat besar daripada jenis tumbuhan yang lainnya. Pada jenis tumbuhan ini memiliki pembuluh angkut xilem dan floem yang berfungsi sebagai menyalurkan zat makanan secara menyeluruh ke seluruh bagian dari tumbuhan, sehingga menyebabkan pembesaran pada batang dan akar suatu tumbuhan. Ciri yang keenam, memiliki kambium pada batang. Nah, kambium adalah sebuah lapisan jaringan aktif pada tumbuhan yang terdapat pada bagian jaringan pembuluh angkut xilem dan floem. Kambium memiliki dua jenis bagian, yaitu kambium gabus dan kambium vaskuler. Nah, pada pertumbuhan kambium ke arah bagian dalam membentuk kayu, sedangkan pada pertumbuhan kambium ke arah bagian luar membentuk jaringan kulit. Ciri yang terakhir atau yang ketujuh, memiliki 2, 4, atau 5 kelipatan bunga. Tumbuhan dikotil memiliki 2, 4, atau 5 kelipatan pada bunga. Setiap kelopak bunga memiliki 2, 4, atau 5. Selanjutnya yaitu contoh tanaman dikotil dan monokotil. Adapun contoh tanaman dikotil yaitu yang pertama ada cabai. Tanaman cabai dalam bahasa Latinnya yaitu Capsicum annum L. Merupakan sebuah tanaman yang tumbuh hanya setahun sekali atau semusim dan berbentuk seperti perdu. Tanaman cabai memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuk seperti tanaman perdu. Tinggi batangnya sekitar 50-100 cm. Tulang daun menyirip yang berbentuk lonjong dan ujung runcing. Dahan dan ranting yang dipenuhi oleh buah dan bunga. Batang yang berdiri tegak, batang yang berfungsi sebagai penyanggah dari buah. Akar serabut dan memiliki banyak cabang akar. Warna buah merah, hijau, atau kuning. Pada tanaman cabai ini menghasilkan sebuah biji berkeping dua dalam jumlah yang sangat banyak terdapat pada bagian dalam buah. Buah cabai ini memiliki sifat pedas atau panas. Dan contoh yang terakhir yaitu terong yang memiliki bahasa Latin Solanaceae.
yang memiliki ciri khas terong-terongan. Ialah mempunyai bunga yang bentuknya laksana bintang atau trompet dan mempunyai buah dengan lapisan dalamnya yang berdaging ataupun berair. Selanjutnya ada tumbuhan bunga matahari yang memiliki bahasa Latin Helianthus annus L, yang merupakan sebuah tanaman yang mekarnya hanya 1 tahun sekali atau semusim dari suku kekinir-kiniran yang sangat populer sebagai tanaman hias atau tanaman penghasil minyak. Tumbuhan matahari ini memiliki ciri khas yaitu ukuran yang besar, warna kuning terang, daun tunggal yang lebar, batang yang tinggi 3 meter sampai 5 meter, batang yang ditumbuhi bulu kasar, tegak lurus dan jarang bercabang, kepala bunga yang sangat besar, kira-kira diameter 30 cm, dan memiliki kelopak bunga yang tersusun dari 100 atau ribuan kelopak bunga. Mahkota bunga yang sangat terbuka untuk penyerbukan. Yang terakhir yaitu selalu menghadap ke arah bagian matahari atau heliotropisme. Nah, pada tumbuhan matahari ini menghasilkan sebuah biji berkeping 2 yang terdapat di bagian dalam bunga. Biji dari bunga matahari ini bisa dijadikan sebagai makanan yang berfungsi sebagai penghasil minyak. Dilanjutkan dengan contoh tanaman monokotil, yaitu yang pertama ada jagung. Jagung adalah bagian dari contoh tumbuhan monokotil dengan nama lain Zimai sp. Tumbuhan ini merupakan salah satu alternatif yang bisa dimakan selain nasi, karena jagung juga tinggi karbohidrat. Bagi sebagian orang di Asia dan Eropa, jagung digunakan sebagai bahan pokok dan bahan utama dalam pembuatan roti jenis ini. Jagung digunakan untuk mengonsumsi sebagai berbagai macam-macam. Yang paling umum digunakan adalah memasak dan membakar. Selanjutnya adalah tanaman pisang. Buah lezat ini adalah termasuk tanaman monokotil. Mengapa pisang juga terkandung dalam monokotil? Jawabannya karena jika kita melihat struktur akar, daun dan batangnya termasuk dalam karakteristik tanaman monokotil. Struktur daun pisang dapat dibakukan di tulang belakang. Ruas batangnya juga di sistem akar berserat yang jelas menunjukkan pisang yang monokotil. Dan yang terakhir ada tanaman kelapa. Buah yang memiliki banyak manfaat ini tergolong ke dalam jenis monokotil karena memenuhi persyaratan tanaman monokotil, yaitu memiliki ciri berbiji tertutup tunggal, berakar serabut, tidak bercabang, serta berdaun tunggal sejajar.